Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pagi hari ini, wabil khusus jajaran takmir Masjid Raudhatul Falah yang saya hormati dan saya muliakan, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita umat Islam kembali dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengikuti kuliah subuh yang diadakan setiap hari Ahad oleh jajaran takmir Masjid Raudhatul Falah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang selama ini bisa kita lakukan, wabil khusus pada pagi hari ini, hendaknya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada hari ini kita umat Islam berada dalam suasana tahun baru Islam 1445 Hijriah. Ketika kita melihat perjalanan hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah, maka beliau setelah hijrah ke kota Madinah, maka perjuangan Rasulullah itu tambah sukses, persatuan umat Islam itu tambah kuat, kemudian ta'awun, saling tolong menolong antara umat Islam, baik kaum muhajirin, umat Islam yang pindah dari kota Makkah, dan kaum Ansor atau orang-orang penduduk asli Madinah itu bersatu padu untuk membangun syiar agama Islam, untuk memperjuangkan kebesaran syiar agama Islam. Mudah-mudahan keberhasilan ini yang telah dialami oleh Rasulullah dan umat Islam ini insyaallah akan menular kepada kita umat Islam di akhir zaman ini. Kita lebih baik segalanya, kehidupan kita lebih baik, rumah tangga lebih baik, anak-anak kita lebih baik, kemudian perjuangan kita lebih sukses dan lebih baik, dan insyaallah ibadah kita akan lebih baik dan lebih berkualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang berbahagia, pagi hari ini akan saya sampaikan pernyataan Allah kepada kita umat Islam ini, bahwa Allah menyatakan di dunia ini ada 3 golongan manusia
yang sangat istimewa di sisi Allah, yang derajatnya sangat tinggi dan sangat mulia di sisi Allah, dan itulah yang dikatakan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, humul faizun, orang yang akan beruntung, orang yang akan berbahagia, lebih-lebih besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tiga golongan orang tersebut? Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya, orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian mereka hijrah bersama Rasulullah dari kota Makkah ke Madinah, wajahadu, kemudian mereka berjihad, berjuang fi sabilillahi, di jalan Allah, di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah, bi amwalihim, dengan mengorbankan sebagian daripada harta yang dimilikinya, wa anfusihim, dan dengan tenaga dan pikirannya, a'zamu darajatan indallah, mereka itulah orang yang derajatnya paling tinggi, paling mulia, paling besar indallahi, di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah kelak orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk tiga golongan orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang berderajat paling mulia dan menjadi orang yang paling beruntung, paling berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang berbahagia, mari kita lihat satu persatu pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang paling mulia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang beriman dinobatkan sebagai nomor satu, orang yang paling mulia? Manusia tanpa iman dalam hidup ini, orang yang tidak beriman kepada Allah dalam hidup ini, tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab salah satu syarat dan kunci seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah, diselamatkan daripada siksa api neraka, dan menjadi ahli surga Allah, syarat dan kunci utama dan pertama adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun akhlak seseorang, sebaik apapun kedermawanan seseorang, ahli membantu, ahli menolong, tapi dasarnya tidak beriman kepada Allah, maka orang tersebut tidak akan mendapat ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah Al-Qur'an, ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak beriman, menyekutukan Allah dengan yang lain, menyembah Tuhan selain daripada Allah, memeluk agama selain daripada Islam. La yaghfiru, ya artinya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, tapi Allah berjanji akan mengampuni dosa manusia yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, sebesar apapun dosa kita, asalkan kita beriman kepada Allah, maka harapan untuk mendapatkan ampunan Allah, harapan untuk mendapatkan surga Allah itu sangat terbuka lebar-lebar bagi kita. Oleh karena itu berbahagialah kita umat Islam yang sampai sekarang kita tetap memiliki iman dan akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ialah bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita itu labil, para hadirin.
tidak istiqomah, tidak selalu kuat, tidak selalu bagus. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Apa indikasinya? Apa tanda-tandanya? Kalau iman kita itu kuat, maka obsesi kita, pikiran kita selalu ingin dekat dengan Allah, ingin ke masjid, ingin membaca Al-Quran, ingin bersedekah, dan ingin selalu berzikir kepada Allah, ingin menambah solat-solat sunnah dan lain sebagainya. Itu indikasinya, tanda-tandanya kalau iman itu lagi kuat. Sebaliknya, kalau dalam hidup ini kita selalu aras-arasan, malas, solat malas, ke masjid malas, ngaji malas, bersedekah malas, berzikir malas, itu pertanda bahwa iman kita dalam posisi yang terancam. Posisi iman kita akan rapuh dan bahkan akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menanggulanginya supaya iman kita selalu kuat dan selalu baik? Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim." Yang artinya, wahai umat Islam, kata Rasulullah, berlomba-lombalah kalian untuk mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, baik di hadapan Allah maupun untuk sesama manusia. Kenapa? Karena di suatu saat dalam kehidupan kalian, kata Rasulullah, akan terjadi suatu malapetaka, musibah yang gelap gulita. Bisa saja iman seseorang, pagi mereka masih beriman kepada Allah, sorenya sudah tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Rasulullah, di sore hari kita umat Islam masih beriman kepada Allah, tapi di pagi harinya mereka sudah tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faktornya? Apa penyebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradid dunya. Karena orang itu berlomba-lomba untuk memiliki jabatan, untuk memiliki harta yang banyak, tanpa mengindahkan, tanpa menghiraukan benar atau tidak cara kita memperoleh jabatan tersebut, benar atau tidak di sisi Allah kita mendapatkan harta kekayaan tersebut. Itu diterobos, yang penting dapat uang. Ini yang menyebabkan umat Islam itu imannya hancur, kadang sore hancur, kadang pagi hancur, tapi kadang paginya kembali menjadi orang beriman. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kata Rasulullah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang merasa dirinya masih beriman kepada Allah, masih beriman kepada Rasul Allah, wa ma hum bimumin, tetapi di sisi Allah mereka sama sekali bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengakuan sepihak. Dalam hati kita merasa bahwa kita itu beriman kepada Allah, tapi di catatan Allah kita bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena lisannya dia itu mengatakan beriman, tapi tingkah lakunya, perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan dan tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang akan beruntung dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah, wajahadu fi sabilillah, masya Allah, wahajaru, orang yang hijrah. Jadi orang yang kedua adalah orang hijrah. Hijrah bagaimana? Hijrah bersama Rasulullah. Tidak mudah para hadirin, para jamaah hijrah itu. Bayangkan meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan dan harta benda, ditinggalkan yang tidak jelas di tempat yang lain. Tapi itu perintah Allah. Jadi dinyatakan oleh Allah, orang yang hijrah bersama Rasulullah karena mendapatkan perintah dari Allah, maka orang itu akan mendapatkan jaminan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah menyatakan la hijrata ba'da fathi Makkah. Setelah Rasulullah sukses di kota Madinah, dengan setelah beliau itu hijrah, kemudian kota Makkah dikuasai lagi oleh Rasulullah dan umat Islam, maka Rasulullah menyatakan la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada kewajiban kembali bagi umat Islam untuk hijrah, meninggalkan Makkah atau meninggalkan tempat yang lain karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebut dengan hijrah yang sebenarnya al-muhajiru man hajara ammanahullah ila maridahullah, yang artinya hijrah di akhir zaman sekarang niki Bapak Ibu. Hijrah bukan kita pindah dari Surabaya ke Papua, bukan pindah dari Surabaya ke Kalimantan, bukan pindah daripada Surabaya ke Sumatera, bukan, tetapi al-muhajiru man hajara ammanahullah ila maridahullah, yang artinya hijrah di akhir zaman yang diperintahkan Rasulullah adalah pindah dari kebiasaan, dari perbuatan, dari akhlak yang tidak baik menuju kepada perbuatan dan kegiatan yang diridhoi dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi maksudnya begini, kalau kita ibu-ibu sekarang ini umpamanya masih melakukan kegiatan yang kurang diridhoi Allah, sekarang pakai jilbab, tapi kalau mau ke pasar tidak pakai jilbab, dosa atau mboten? Dosa. Jadi jemaah Rodatul Falah, Masya Allah, kalau ke masjid rukunya sampai ke lelet, sampai ke kakinya ketutup. Tapi begitu ke pasar, Masya Allah, semuanya terbuka. Ini suatu kebiasaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Monggo di bulan Muharram ini hijrah, keluar rumah harus ditutup, kakinya harus tertutup, kemudian auratnya harus tertutup, kemudian kepalanya harus tertutup. Itu namanya hijrah. Sama dengan kita, selama ini kita umpamanya bapak-bapak kebiasaan bekerja di suatu tempat yang dilarang oleh Allah, itu tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana cara hijrah? Tinggalkan kegiatan, perbuatan, pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada perbuatan yang diridhoi dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Umpama ada di antara kita pekerjaannya mengedarkan minuman keras, jual beli narkoba, jelas ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkomitmen di bulan Muharram, tinggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah. Hijrah kepada perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam. Hijrah meninggalkan kegiatan yang tidak baik menuju kepada kegiatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah, jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yaitu berjihad. Berjihad itu artinya berjuang. Orang yang berjuang disebut dengan mujahid. Kalau orangnya banyak, mujahidin. Jadi mujahidin artinya orang-orang banyak yang berjuang. Mujahidin fi sabilillahi, di jalan Allah. Kenapa kita diperintahkan berjuang di jalan Allah? Karena Islam itu adalah agama dakwah. Islam kalau tidak diperjuangkan, Pak, tidak akan sampai kepada kita, kepada umat, kepada masyarakat. Indonesia itu dulu bukan pemeluk agama Islam, Pak, tapi karena ada orang-orang, Masya Allah, pedagang-pedagang dari Timur Tengah menjajakan dagangannya ke kita, ke Jawa ini. Kemudian mereka sambil berbaur budayanya, kemudian menyampaikan misi dakwanya, lalu kita kenal dengan istilah agama Islam. Nah, kewajiban kita sekarang, Islam itu kalau dibiarkan tidak akan besar, Pak, tidak akan mulia. Oleh karena itu, kalau Islam itu diperjuangkan, maka namanya kita disebut dengan pejuang. Mujahidin fi sabilillah, berjuang agama Allah.
Cuman masalahnya kadang-kadang orang itu salah kaprah. Kalau disebut mujahidin, disebut jihad, seolah-olah konotasinya itu negatif, Pak. Seolah-olah kita diperintahkan ngebom, membunuh orang, tidak. Bukan itu. Islam itu mengajarkan kepada kita amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Apa artinya? Mengajak orang lain ke masjid dengan cara ma'ruf, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Kemudian melarang orang mabuk-mabukan jangan langsung ditempeleng, Pak. Ada tetangganya mabuk, lalu sampean tempeleng. Sampean kurang ajar, wayahe wong salat. Sampean iki mabuk-mabukan, tempeleng, Pak. Kalau tempeleng ini enggak tertarik, enggak simpati kepada kita. Caranya bagaimana orang yang mabuk itu supaya tidak mabuk? Diajak ngomong yang enak, kalau bisa diajak minum di warung, makan sarapan di warung, baru dituturi, Pak. Inilah konsep Islam, yaitu amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Mengajak orang lain dengan cara yang baik dan bijaksana, dan mencegah orang lain melakukan perbuatan mungkar dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, jihad itu ada dua, Pak. Fi sabilillahi bi amwalihim, yaitu berjuang dengan cara mengorbankan sebagian harta yang kita miliki. Ini yang pertama. Jadi berjihad itu dengan harta, dengan uang, Pak. Kenapa? Kita tidak mungkin, Pak, bisa punya masjid seperti ini tanpa ada pengorbanan uang daripada umat Islam yang mampu. Setiap kegiatan pasti butuh dana, Pak. Kegiatan ngaji butuh dana, beli kopi ya butuh dana, Pak. Beli roti ya butuh dana. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita fi sabilillahi bi amwalihim, yang pertama dengan harta bendanya. Yang kedua baru wa anfusihim, dengan tenaganya dan dengan pikirannya. Jadi kalau masih remaja, yang muda-muda itu berjuangnya dengan tenaga, yaitu mengajak, adzan, kemudian ya bersih-bersih, menyiapkan sarana, itu namanya berjihad dengan tenaganya. Yang profesor, yang pinter-pinter, namanya bil ilmihim, dengan ilmu dan pikirannya, Pak. Jadi orang-orang Islam yang hebat-hebat, yang cendekiawan, kemudian ahli mikir, dituangkan, Pak, disalurkan pikirannya untuk kebesaran Islam, kemajuan masjid, kemajuan pesantren, kemajuan pendidikan. Ini juga disebut dengan mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Insyaallah kalau kita menjadi tiga golongan orang ini, Allah berjanji akan mencatat kita semua, laki dan perempuan, a'adzamu darajatan indallah, orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun. Insyaallah besok hari kiamat kita akan berjumpa dengan Allah sesuai dengan janji Allah, akan berjumpa di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kuliah subuh yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun yang baru ini semua kegiatan kita, yang dagang lebih baik, yang menjadi pekerja lebih baik, yang menjadi pejuang lebih baik, kita semuanya lebih baik, insyaallah menjadi orang yang beruntung. Mangkana yaumu khairan fahuwa rabihun. Barang siapa tahun ini kegiatannya, ibadahnya lebih baik, itulah orang yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Marilah kuliah subuh ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majalis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.